Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategi yang berjudul dengan strategi generik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari strategi generik, yaitu di mana Indonesia saat ini banyak berbagai wirausaha yang bermunculan. Usaha tersebut tentu ingin mendapatkan keuntungan dan kemajuan. Tentulah bisnis itu akan mengalami persaingan, maka perusahaan membuat manajemen strategi dalam usahanya. Dengan menggunakan manajemen strategi ini, perusahaan dapat membuat kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Perusahaan sudah memahami manajemen strategi, tentu harus memperdalami strategi yang dimiliki dengan menerapkan strategi bisnis, yaitu strategi generik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen strategi. Yang kedua, apa itu strategi generik. Yang ketiga, apa studi kasus dari implementasi strategi generik tersebut. Nah, tujuan pembahasannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu manajemen strategi. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu strategi generik yang dikemukakan dan apa syarat, resiko, dan perbedaan dari strategi generik ini. Yang terakhir, untuk mengetahui implementasi strategi generik di perusahaan. Nah, manajemen strategi yaitu manajemen adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana dan kenapa manusia bekerja sama, membentuk kelompok dan organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut pendapat David, manajemen strategi didefinisi sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang menentukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi terdiri atas 9 tugas penting, yaitu yang pertama, merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Yang keempat, mengidentifikasikan pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan visi perusahaan. Yang keenam, memiliki satu tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja manusia, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan. Yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan keputusan di masa mendatang. Proses manajemen strategi itu sendiri terdiri atas 3 tahap menurut David 2011. Yang pertama, perumusan strategi, yaitu A. Pengembangan misi dan visi, B. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal, C. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, D. Penetapan tujuan jangka panjang, E. Pencarian strategi alternatif, dan yang terakhir, pemilihan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua, penerapan strategi. Penerapan strategi disebut sebagai tahap aksi dari manajemen strategi. Penerapan mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Yang ketiga, penilaian strategi. Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi merupakan alat utama untuk mendapatkan informasi mengenai kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. 3 aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah: yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengambilan langkah korektif.
Nah, strategi generik, strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan dalam level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang, atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Definisi strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Strategi generik menurut Michael E. Porter, strategi ini terdiri dari strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Strategi keunggulan biaya secara keseluruhan merupakan strategi yang membuat unit bisnis bekerja keras mencapai biaya produksi dan distribusi terendah, sehingga harganya dapat lebih rendah daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang besar. Strategi diferensiasi merupakan strategi unit bisnis yang berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang baik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Nah, strategi fokus merupakan strategi unit bisnis yang memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit dan pada mengejar pasar yang lebih besar. Keunggulan atau kepemimpinan biaya menekankan memproduksi produk-produk yang distandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk para konsumen yang peka terhadap harga. Terdapat dua tipe alternatif kepemimpinan biaya. Yang pertama nih tipe 1, yaitu strategi biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa yang tersedia di pasaran. Yang tipe kedua yaitu strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Karena strategi ini bertujuan untuk menawarkan serangkaian produk pada harga serendah mungkin dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Yang tipe ketiga itu strategi generik poster adalah diferensiasi. Diferensiasi ini pembedaan atau diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan ke konsumen relatif peka terhadap harga. Tipe 4 adalah strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa pada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe 5 yaitu adalah strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. 5 strategi generik menurut Porter. Tipe yang pertama yaitu kepemimpinan biaya atau biaya rendah. Yang tipe kedua kepemimpinan biaya dan nilai terbaik. Tipe ketiga yaitu diferensiasi. Tipe 4 yaitu fokus biaya rendah. Tipe 5 fokus nilai rendah. Nah, strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan tipe 2 ini, perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya rendah harus meraih keunggulan kompetitif dengan cara yang sulit ditiru oleh pesaing. Strategi diferensiasi tipe 3 merupakan strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu, karena loyalitas merek akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi rendah. Strategi fokus tipe 4 dan tipe 5, strategi fokus ini yang berhasil bergantung pada segmen industri yang ukurannya memadai, memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak penting bagi keberhasilan pesaing utama. Kesimpulan strategi generik yaitu adalah suatu proses yang berorientasi masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri untuk kesuksesan di masa yang akan mendatang. Strategi generik Michael E. Porter ini terdiri dari strategi keunggulan biaya secara keseluruhan, merupakan strategi yang membuat unit bisnis bekerja keras mencapai biaya produksi dan distribusi rendah, sehingga harganya dapat lebih rendah daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar. Strategi diferensiasi merupakan strategi unit bisnis yang berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Sedangkan strategi fokus merupakan strategi unit bisnis yang memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar. Dari kesimpulan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya, yaitu strategi biaya rendah.
PT Citylink Indonesia yang merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia yang disiapkan bersaing dengan maskapai penerbangan lain di kelas penerbangan murah atau low carrier. Pangsa pasar penerbangan murah di Indonesia memang cukup potensial, sejalan dengan meningkatnya kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai melirik moda transportasi udara sebagai pilihan untuk berpergian. Untuk dapat menekan biaya dan bersaing dengan maskapai penerbangan lain, jadi PT Citylink Indonesia menerapkan sebagai strategi berikut, yaitu tidak ada pelayanan gratis untuk pelayanan seperti asuransi, pembelian tiket, pembelian tempat duduk, serta fasilitas bagasi. Citylink membebankan biaya tambahan yang bervariasi per penumpang. Jaringan atau rute penerbangan jarak pendek. Citylink memilih rute penerbangan jarak pendek yang mempunyai durasi penerbangan tidak lebih dari 3 jam agar dapat menghemat biaya. Fasilitas yang standar. Salah satu strategi menghemat biaya operasional penerbangan adalah fasilitas yang paling sederhana. Sistem operasional sederhana. Citylink berencana akan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan karena Citylink hanya melayani rute penerbangan jarak pendek. Penghematan distribusi dan strategi promosi. Promosi dilakukan dengan penjualan tiket murah yang bisa menarik perhatian calon penumpang. Citylink juga bekerja sama dengan perbankan dalam penyediaan layanan tiket agar Citylink tidak perlu mengeluarkan biaya distribusi penjualan tiket. Ya, demikian presentasi dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.